رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hasad atau kedengkian itu akan menimbulkan 5 perkara. Jadi orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, maka Allah akan memberikan kepadanya 5 bala. Yang pertama, orang yang hasad itu akan diberikan oleh Allah rusaknya ketaatan. Seberapa besar pun ketaatannya kepada Allah, sebanyak apapun ibadahnya, ketika di dalam hatinya ada bertengger sifat hasad, maka seluruhnya akan hancur sirna, dimakan oleh hasad. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, al-hasad ya'kulul hasanat. Kedengkian itu akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan orang-orang yang dengki. Maka sia-sialah ketaatan yang ia kerjakan. Dan bala yang kedua, perbuatan maksiat dan kejahatan. Jadi ketika ia hasad di dalam hatinya, maka selama hasad itu ada, maka selama itulah ia mengerjakan maksiat kepada Allah. Satahunan dengki, satahunan maksiat. 10 tahun dengki, 10 tahun ia maksiat kepada Allah. Allah. Jadi tidak ada untungnya orang yang dengki ini, tidak ada untungnya. Yang pertama, ketaatannya rusak. Yang kedua, ketika masih ada terpendam kedengkian di dalam hatinya, maka ia di waktu itu sedang melakukan perbuatan maksiat dan kejahatan kepada Allah. Ya, rahatan sumbahyang tu maksiat juga orang hasad nih. Rahatan sumbahyang ya maksiat. Karena hatinya di waktu itu dengki kepada orang lain. Allah. Kemudian bala yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang hasad, kepayahan dan kesusahan tanpa manfaat. Ia merasa susah, ia merasa payah, sedangkan kesusahan dan kepayahannya sedikit pun tidak menjadi manfaat kepada dirinya. Kalau bang inilah orang yang didengki tadi, nikmatnya tak kasorong, kan juga. Malah orang yang dengki itu semakin bertambah kepayahan dan kesusahannya. Ya Rasulullah. Kemudian yang keempat, kebutaan hati hingga hampir tidak dapat memahami suatu hukum Allah. Jadi orang yang dengki itu mata hatinya dibutakan oleh Allah. Bahkan yang lebih jahatnya, ia mengharamkan, ia menghalalkan segala cara. Ia menghalalkan segala cara. Yang penting nikmat orang itu hilang. Dagangan orang ni pina payu, seorang makam kada sing payuan di jampi-jampinya. Dibawanya ke dukun.
supaya dagangan orang tadi bangkrut. Allah, rambutnya kan diambilnya, diandaknya di kuburan. Nang kayak pak kuburan itu mati juga usahanya. Allah. Ya Rasulullah, ia menghalalkan segala cara. Orang yang dengki ini dia ngeri. Kecuali hilang kedengkiannya, maka hilanglah kebutaan mata hatinya. Hanya nampak tuh hukum Allah tuh nampak. Dan orang yang dengki ia tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Yang penting nafsunya puas, yang penting nikmat orang itu dihilangkan oleh Allah. Ini kada penting. Apakah itu melanggar hukum Allah? Ini kada penting. Anda kada kawat jalan luar, jalan dalam. Yang bisa main santet jadi santet menyantet itu ada lain bang karena kedengkian di dalam hatinya. Apalagi membawa ke dukun gambar orang ni, nak ulun hiribana orang ni, namun kawak mati aja orang ni. Ya Allahnya kada peduli bahwasanya datang ke dukun saja itu sudah mendapatkan murka Allah. Apalagi percaya dengan apa yang diucapkan oleh si dukun tadi. Apa ujar Rasulullah, man atakahinan lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa datang ke wadah dukun, maka tidak akan diterima oleh Allah salatnya 40 hari. Faman amina bih, dan jikalau ia percaya dengan apa yang diucapkan oleh si dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia kafir dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah. Ayo juaan kita, kada usah yang kadukun-dukun tu kada usah. Maka dukun ni bisa benar. Ai ngaran dukun tadi bang lah. Tahulah ikam ni kena penyakit karena ada orang yang dengki lawan ikam. Han lah. Bisa benar mau ulah. Orangnya jar kada jauh kada pada rumah ikam tu. Ba anak dua ha orang han tertuduh sebenarnya yang ba anak dua. Maka di kampung tu ada 200 ikong yang ba anak dua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila ia percaya dengan apa yang diucapkan oleh si dukun, kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala sayyidina Muhammad, maka ia kafir dengan Al-Qur'an. Kada percaya aja itulah kita datang ke rumah tuan dukun, ya 40 hari sembahyang kita ditolak Allah, kada diterima Allah. Allah sudah dengki di hati ada, ditambah pulang zalim lawan orang lain. Allah, jadi perlu kita lah memiliki perlindungan diri dari kedengkian orang-orang yang hasad. Perlu ada perlindungan diri supaya orang yang berniat jahat nelah kada sampai. Allah, ya salah satunya sebagaimana rotib yang kita baca, rotibul atas, ini salah satu himayatun nafs, ini penjagaan diri. Tapi mun kita ini dibaca seminggu sekali, padahal bagusnya itu hari-hari dibaca. Yang rotibul atas. Karena bila orang itu sudah dengki, ia buta dengan hukum-hukum Allah, ia tidak peduli dengan apa yang diharamkan oleh Allah, segala cara dihalalkannya. Namun kadang mati orang yang didengkinya tadinya kada ambil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan para aulia Allah tidak pernah terbebas daripada orang-orang yang dengki. Wali itulah, apalagi kita ni yang lain wali lah.
Waliullah saja mereka pun juga banyak orang yang dengki kepada mereka. Dan gak ada sedikit orang-orang yang dengki ini yang menyantet lawan orang yang didengkinya. Bahari kisah nilah ulun yang menceritakan murid guru cantung yang dekat dengan beliau. Jadi sebelum wafatnya almarhum guru cantung, jadi Sidin pernah menyatakan kepada murid-muridnya, cuman beberapa orang murid saja, aku nih ya Sidin garing ini tahukan nyawa digawi orang ya Sidin. Orang yang dengki lawan aku nih nah supaya aku mati ya Sidin. Lah tu wali dah. Jadi gawi orang. Aku ni Sidin digawi orang. Maka bila aku ni nak mati ya Sidin, sakumpul tu Sidin beguyang. Allah. Jadi Sidin tu menyandang. Wali Mastur ini kuat sandangannya. Makanya setelah beliau meninggal, kadalawas abah guru meninggal. Sandangan hilang. Laulal mastur ma burikal masyhur. Jikalau tidak ada wali mastur maka tidak akan diberkahi oleh Allah wali masyhur. Jadi wali mastur itu menyandang bala. Dia digawi orang lah. Rasulullah dia bayi orang. Dengkinya orang lawan Rasulullah itu sebab, salah satu sebab kematian Rasulullah itu karena diracuni. Karena diracuni. Ketika disuguhkan oleh seorang perempuan, yang mana perempuan ini ingin memang membunuh Rasulullah, gulai kambing dah. Ketika dimakan oleh Rasulullah, belum selagi tertelan daging kambing, turun Jibril, ya Muhammad, apa yang ada di dalam mulutmu itu adalah racun. Maka dimuntahkan oleh Rasulullah, tapi bumbu kambing tadi masuk sudah ke awak Nabi. Racunnya tadi masuk. Maka setelah itu Rasulullah mulai garing panas awak Sidin tuh, mulai sakit kepala. Jadi salah satu penyebab Rasulullah itu meninggal dunia karena panasnya tubuh Nabi dan sakit kepalanya Rasulullah. Jadi Nabi itu meninggal karena sakit kepala. Iya. Dan ini disebabkan karena racun yang sempat beliau makan tadi. Iya. Sebab pejawanglah. Dan memang sudah sampai ajalnya dah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tapi Allah menciptakan sebab. Jadi kalau Nabi, kalau para aulia Allah itu tidak terlepas daripada kedengkian orang, apalagi kita. Sampai Nabi mengatakan kullu dhi ni'matin mahsuda, tiap-tiap orang yang memiliki nikmat maka siap-siap kata Rasulullah didengki orang tuh siap-siap saja. Jadi mun kita biisi nikmat lah siap-siap saja didengki orang. Kullu dhi ni'matin mahsud, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Maka satu akhlak kita, dan ini pun juga salah satu wasiat daripada almarhum Abah Guru, bila ada orang yang dengki lawan kita, jangan dilawani, jangan dilawani. Terkadang nafsu kita itu hendak melawani. Bila ada orang dengki itu lawan kita, maka mun kita mengamalkan wasiat Abah Guru, maka ujar Sidin jangan dilawani. Karena setiap orang yang dengki itu ciri tak mampu. Orang dengki itu berarti ia memandang kita, kenikmatan kita jauh lebih besar daripada nikmat yang ia berikan. Nikmat yang ada di dalam dirinya. Itu pandangan orang yang dengki inilah. Ia merasa nikmat orang itu lebih besar daripada nikmat dirinya.
Tetapi perlu waspada dengan kejahatan orang yang dengki tadi. Bujur kita kadang hendak melawani, tapi perlu waspada. Perlu amalan-amalan daripada penangkal kejahatan. Jadi supaya aman daripada santet, aman daripada sihir, aman daripada guna-gunanya orang dengki ini biar kada kawa main luarnya main dalam. Bahari di sekumpul diajarkan oleh Sidin tentang amalan supaya terlepas daripada guna-guna orang. Guna-guna tadi macam-macam. Maka ini dibaca ujar Sidin 11 kali habis Isya. Ini dengan bahasa Suryani. Nah ini yang Suryaninya asli nak. Ada yang inna maqali rahmatan kupran. Ini asli Suryani nak. Ini dibaca 11 kali sesudah salat Isya. Maka insya Allah kata beliau, Allah tolak daripada segala macam santet, sihir, guna-guna dan lain sebagainya daripada niat jahat orang lain lawan kita. Apa bacaannya? Nah ini perlu kena unbian mendengar di YouTube nih lah kena tulis. Mun way ini tuh kada menulis. Bacaannya Allahumma ya argithu askisun. Allahumma asma'un. Allahumma ya ahiyan syarahiyan barahiyan ya aduna ya asma'nakithun. Diulang 11 kali. Allahumma ya argithu askisun. Allahumma asma'un. Allahumma ya ahiyan syarahiyan barahiyan ya aduna ya asma'nakithun. Sampai diulang 11 kali. Adakah yang sudah hafal? Ini bagus dibaca nih. Allahumma ya argithu askisun. Allahumma asma'un. Allahumma ya ahiyan syarahiyan barahiyan ya adunaya asma'nakithun. Adalah tabuat inna maqali. Adalah. Nah ini asli bahasa Suryani, asli bahasa Suryani. Ujar ulama mun hendak membulikakan baca 100 kali. Tetap bulik lah. Mun kita nilah kana guna-guna orang hendak membulikakan baca 100 kali tabulik guna-guna tadi lawan orang yang tukang gawi. Tapi mun hanya sebagai dinding penangkal saja, sebagai tameng atau perisai, maka cukup dibaca 11 kali habis sembahyang Isya. Allah. Atau yang ini nanti tulis menunggu YouTube yang seminggu ulang. Allahumma ya argithu askisun. Allahumma asma'un. Allahumma ya ahiyan syarahiyan barahiyan ya adunaya asma'nakithun. Ulun pernah membari lawan orang yang kena santet lah. Jadi ulun bari bacaan ini ujar ulun sebelum membaca tawassul dulu lawan abah guru. Kenapa? Karena yang memberi amalan di Sidin. Lain ulun dah. Ulun ini penyambung lisan aja. Yang memberi amalan di Sidin. Nah tawassul lawan abah guru baca Fatihah hanya baca tadi 100 kali. Jadi 2 kali Sidin membaca 2 kali paget tasbih. Tasbih itu paket orang daripada supaya jangan sampai habis 100 kali. 3 malam Sidin menggawi hilang penyakit Sidin. Sebelumnya Sidin itu diberi penyakit yang dokter aja bingung untuk mengobatinya.
Sidin merasa sakit, tapi ketika dicek sampai masuk ke dalam kapsul tuh kada ada penyakitnya, bingung Sidin. Bertahun-tahun merasakan ini, imba dibari itu 3 hari sih ma'amalakan, dicek pulang dasar kada ada penyakit, dan Sidin merasa sehat sampai sekarang. Ya kehimongan Sidin imba dibari tadi ya ulun jangan himong lawan ulun pian berterima kasih non abah guru, Pak abah guru yang membari ulun ini penyambung lisan ya. Lalu dibari Sidin lawan kawan Sidin yang terkena nengke ini juga, alhamdulillah disembuhkan juga oleh Allah. Allah. Mudahan kau mengamalkannya. Ini supaya kita diisi juga tulah perisai. Kada yang kosong lalu datang sini kanak, datang atas kanak, datang kanan kanak berair. Itu kan ada perisai ngarannya. Kita punya perisai yang hendak lebih kuat. Perisainya amalkan hizib sakran. Hizib sakran itu tak kuat. Jangan lebih dari sekali dalam sehari semalam. Bila lebih pada sekali itu terlalu panas, itu yang bisa alam gaib yang tembus. Orang pernah mengamalkan hizib sakran ini sekali duduk 50 kali dibacanya beberapa hari, itu alam gaib ditembus. Saking tajamnya hizib sakran, akhirnya parak gila orangnya. Kada baik, kada hasilnya, parak gila. Jadi mohon kawa untuk orang yang mengamalkan hizib sakran cukup sekali sehari. Allahumma inni ihtatu bidarbillah tuluhu ma sya Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah sampai itu Allahumma in ahadun aradani bisu'in aw batashin aw hasadin aw sihrin minal jinni wal insi wal luhush. Ya Allah, apabila orang nih hendak berbuat jahat lawan ulun minal jinni, baik daripada bangsa jin atau daripada bangsa manusia atau daripada bangsa binatang, fardud nazarahum fintikas, maka butakan matanya. Ngeri pian hizib sakran ini artinya. Wa qulubahum fi waswas, waswaskan hatinya. Allah. Tapi jangan khususan bila membaca nangka ini, jangan khususan, bahaya. Bahaya. Kita ujar guru ulun membaca hizib itu nangkaya maandak rengge di atas pohon nyior jadi. Itu bahasa guru ulun. Maandak jala di atas pohon nyior kan nyior itu dianggap rengge. Kira-kira amon iwak termasuk iwak bungol ngarannya. Itu ngarannya iwak bungol. Iya. Jadi jangan diniatakan khususan, jangan. Fardud nazarahum fi intigas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas. Patahkan tangannya, itu bahasa kasarnya. Wa ubiqhum minar rijli ila ras, rusakakan mulai kepala mulai betis sampai kepala, rusakakan tubuhnya. Allah, itu tuh doa di hizib sakran itu. Maka apabila orang karena doa hizib sakran biar kada kawa sembuh, nenggai baca kada kawa sembuh, kecuali orang yang khususan ini yang menambahi ada doanya ulang, doa penangkalnya. Nah, doa penangkalnya ini yang dari Al Habib Salim bin Abu Bakar Sahibul Inat. Ya itu lah. Yang Sahibul Inat itu siapa? Enggak diingat dah. Allah Al Habib Abu Bakar bin Salim Sahibul Inat adalah yang Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa, itu penangkalnya. Itu doa penangkal hizib sakran. Dan Bahari pernah mengambil ijazah dahulu mengambil ijazah lawan beberapa guru cuman hizib sakrannya.
Nah kemudian kami mengambil ijazah dengan guru kami dahulu, almarhum guru Qari Martapura. Ternyata penangkalnya itu ya doa dari cucu beliau ya yang Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kull asir fatasirul asir alayka yasir sampai habis. Nonton kan kamu panjangan. Dan itu penangkal hizib sakran telah. Kena mun ada waktu mendasar rezekinya itulah kena ulun fotokopiakan hizib sakrannya lawan doa penangkalnya ulun ijazahkan lawan dia. Ini kita ini di zaman orang yang dengki ini banyak, yang berdengki ini banyak. Apalagi seorang nih dapat nikmat lebih pada orang nih macam-macam didengki orang. Kadang ia menggawi seorang menyambati tak, sambat situ kamari, ngedengki ya, sumbernya dari hasad. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan bala yang Allah berikan kepada orang yang hasad yang kelima, kegagalan dan hampir dapat mencapai keinginan. Artinya gagal. Orang tadi hampir saja tapi ia gagal. Ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya karena dengkinya tadi. Karena dunia tidak kosong daripada banyak teman yang seumur maupun kenalannya yang diberi Allah Ta'ala kenikmatan berupa ilmu. Jadi ilmu itu termasuk nikmat. Lalu banyak orang yang hiri lawan orang alim, banyak. Karena ilmu tadi nikmat. Kebiasaannya yang mahiri ini juga sama-sama profesi. Orang alim yang mahirinya orang alim juga. Pejabat yang mahirinya pejabat juga. Kada mau petani hiri lawan pejabat, kada mau. Atau paunjunan hiri lawan pejabat, kada mau. Ini sesama gawian. Jadi kedengkian itu sering terjadi ketika sesama pekerjaan. Buruh sama buruh, guru sama guru, pegawai sama pegawai, petani sama petani. Allah. Dan pun juga sering terjadi kedengkian itu di dalam harta warisan. Nah, ini nih yang berisi harta warisan adalah hati-hati. Karena pemicu daripada kedengkian itu salah satunya adalah masalah harta waris. Dan terkadang banyak yang tidak paham dengan harta waris. Banyak yang kada paham. Ini yang maulah dengki. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan oleh Allah, Az-zakaru mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu dua bahagian dari perempuan. Apabila lelaki yang dapat 10 juta, maka bebinian 5 juta. Dan ini aturan di dalam Al-Quran. Kada mau yang pokol rata. Bila bebinian je 10 juta, lelakian 10 juta juga, kada boleh lebih. Itu kada adil ngarannya. Yang menyambat kada adil tu bungol, itu sama memadahkan Quran salah. Lalu salah satu ilmu yang paling cepat diangkat oleh Allah kata ulama adalah ilmu faraid, adalah ilmu pembagian harta warisan. Kenapa? Karena paling banyak orang di dalam masalah harta warisan ini kadang memakai ilmu faraid, kadang memakai ilmu faraid lagi. Seharusnya yang benar itu nenggai ini caranya nilah, ini meninggal nilah kuitan, ini meninggal ada harta sidin yang dijual.
harta sidin yang dijual ini bisi anak lelakian berdua, bebinian berdua. Contoh aja, lelakian berdua, bebinian berdua. Jadi yang dijual ini harganya 60 juta. Contoh 60 juta yang dijual. Karena ahli warisnya cuman anak laki-laki dan perempuan, anak laki-lakinya 2 dan anak perempuannya 2. Jadi dibagi menurut Al-Quran, menurut faraid berapa pembahagiannya? Maka laki-laki 20 juta, masing-masing 20 juta. Ya kah? Berarti 40 juta. Bebinian 10 juta, 10 juta. Jadi totalnya 60 juta. Paham gak? Nah ketika laki-laki ini maras melihat dingsanaknya nih dapat 10 juta, nina dangsanaku nina uadingguna bebinian nih misalnya, nah aku nih biar hana kita bagi rata aja, nah kita bagi 15 juta sorong aja. Tapi inya tahu bahwasanya 5 juta itu barian dingsanaknya lelakian gitu toh. Inya tahu. Nah itu yang sebenarnya yang paling afdal cara membagi harta waris. Jadi si perempuan ini tahu bahwasanya harta yang inya ini barian dari dingsanak lelakian. Kada mau yang dibagi rata sebenarnya 15 juta. Lalu inya kada tahu bahwasanya 5 juta itu hasil pemberian dari lain harta warisan enggak? Harta warisan itu lelakian 20 juta, bebinian 20 juta. Lelakian berdua tadi 20 juta, 20 juta berarti 40 juta. Bebinian 10 juta, 10 juta. Karena supaya jangan terjadi perkelahian, perdebatan, lalu lisuluh, jalannya suluh. Nah suluh itu ya kan ada lil faraid dengan cara menghitung faraid, ada lisuluh dengan cara berdamai. Cara berdamai tadi ya jalannya faraid dulu. Hitung dulu, dihitung dulu lelakian 2 bahagian. Nah setelah itu baru jalan damai. Nah ujar yang lelakian, kami memberi ikan berdua nah 5 juta, 5 juta. Jadi kita sama 15 juta seorang. Begitu toh. Kemudian yang sering terjadi dengki itu batatanggaan. Batatanggaan itu rancak berdengkian. Hati-hati. Jadi kita jaga hati ketika kita nih batatangga lawan orang. Batatangga nih sehari nukar NMAX, esok nukar PCX, batu pulang esoknya nukar kulkas pintu 4. Maka betampai. Rumah tetangganya di sini, nah rumahnya di sini. Jadi bila bermobil tuh harus ke rumah orang dahulu menampilkan set. Hanya ke rumahnya pulang. Dasar baastilah, bongol bener juga. Jadi mun kita nilah tahu apabila kita menceritakan nikmat orang, nikmat kita kepada orang lain, ini akan tumbuh kedengkian di dalam hatinya. Maka adab kita jangan menceritakan nikmat lawan orang. Sekalipun itu hak kita, tapi karena dikhawatirkan amun kita berkisah, hati orang dengki gara-gara kita berkisah. Gara-gara kita tuh berkisah nikmat, hati orang tuh dengki lawan kita. Berarti kedengkiannya ini sumbernya datang kita juga. Mun gawa kadosa gin berkisah nikmat. Sekalipun menceritakan nikmat itu salah satu perintah Allah, tapi harus lihat dulu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang telah diberikan kepada engkau ya Muhammad, fahaddits, ceritakan kepada orang lain. Tapi ini dengan catatan hati orang yang kita ceritakan itu aman-aman saja. Namun pajangan ada kedengkian di hatinya gara-gara kisah kita, lebih baik kada usah berkisah. Karena bila orang itu hasad, bahaya.
Jadi 5 bala ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang hasad. Ulun ulangi. Yang pertama, rusaknya ketaatan. Yang kedua, di waktu ia hasad, maka pada hakikatnya ia mengerjakan maksiat kepada Allah. Selama ia hasad, selama itu ia melakukan maksiat. Yang ketiga, ia mendapatkan kepayahan dan kesusahan yang tanpa manfaat. Jadi susah payahnya itu kada manfaat lawan ia. Hatinya sedih, kada karuan makanan, makan atau kada karuan suap, guring kada karuan bangun. Kayak pemakan kada karuan suap, guring kada karuan bangun. Gara memikirkan nikmat orang aja. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi kesusah payahannya sedikit pun tidak menjadi manfaat. Kemudian yang keempat, ia buta mata hati, bahkan buta dengan hukum-hukum Allah. Sehingga dengan buta dengan hukum Allah, ia menghalalkan segala macam cara. Kemudian yang kelima, Allah akan memberikan kegagalan dengan apa yang diinginkannya. Artinya keinginannya itu kada pacangan tercapai, gagal. Maka jadi itu belum ulangi. Karena dunia tidak kosong daripada banyak teman yang seumur maupun kenalannya yang diberi Allah Ta'ala kenikmatan berupa ilmu atau harta atau kedudukan. Maka orang yang hasad itu akan terus tersiksa di dunia. Belum lagi di akhirat sudah disiksa oleh Allah. Dengan apa? Dengan kedengkiannya di dalam hati. Pamusangan, penyakit hatian. Oh kada kegampangan bian. Nauzubillah, mudahan jangan sampai hasad ini ada di dalam hati kita. Susah payah. Rasa menggaring hari-hari. Mata bina bacalong, selera berkurang, rambut rontokan. Alhamdulillah. Yang dipikirkan nikmat orang aja, yang didengkiin nikmat orang aja. Ya Allah ya Rasulullah. Dan ia tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal seluruh nikmat itu sesuai pada porsinya. Jadi kita jangan membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Jangan pernah membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat orang lain. Karena belum tentu nikmat yang ada pada orang lain itu baik lawan kita. Sekalipun menurut nafsu kita baik, padahal menurut Allah kada baik. Kita nolak melihat orang sugih itu, majaka undes sugih yalah. Kata-kata jaka itu kan luar. Makanya jaka ini salah satu kata-kata yang dilarang di dalam agama. Sama orang yang mengatakan jaka itu, ia i'tiraf dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Laulam wa kaifa qawlu dhi hamaqa ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaqa. Orang yang mengucapkan seandainya itu kan kada terjadi itu perkataan orang yang bodoh. Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq, ia sudah i'tirad kepada Allah yang telah menciptakannya. Seandainya unda ini kada kawin lawan abahnya itu, kawin lawan pacar unda, harwah ini jadi anggota dewan. Sembari muar jar abahnya ini dilihat, lalu aja jakada. Ya Allah ya Rasulullah, kada boleh. Kada usah yang berjaka-jakaan, kada usah yang seandainya itu sama mengiktiraf lawan Allah. Seakan-akan kita tidak setuju dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. La tukadzir hammak ma quddir yakun. Jangan engkau memperbanyak duka cita, apa yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Dan yakinlah setiap apa yang sudah ditentukan oleh Allah, inilah yang terbaik lawan kita.
Jangan pernah membanding-bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Jangan pernah. Modelnya kita nih penahunya lawan dirinya, padahal kata Allah lebih tahu dengan kita. Kekanakan dan adalah parasanya kuitan itu pemalar. Kenapa? Kadahakun manukarakan es lawan inya. Lalu sarik si kakanaknya dasar mama abah ni pamalar. Ulun hendak nukar es krim kada dibariakannya dasar pamalar. Pada kuitan tahu apabila orang ni dibari es krim, inya amandalnya jadi garing, panas awak. Yang tahu dengan kondisi anak siapa? Orang tua. Si anak ini karenanya belum dewasa, nya kada faham dengan penyakitnya. Sama halnya ketika seorang hamba itu tidak memahami takdir Allah, ia protes dengan Allah karena masih kekanakan, belum dewasa, hatinya belum dewasa. Tetapi ketika ia sudah dewasa, maka ia memahami dan mengerti bahwasanya apa yang Allah takdirkan inilah yang terbaik lawan aku. Jadinya faham lawan Allah. Bukan Allah yang harus faham lawan inya, bukan. Tapi inya yang harus faham dengan Allah. Inya yang mengerti dengan Allah. Lalu keluarlah di hatinya baik sangka dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik sangka terus, baik sangka terus. Kenapa? Karena inilah yang terbaik ya Allah yang berikan lawan ulun. Keluar baik sangka. Ya Allah, ya Rasulullah, la tukadzir hammak ma qaddir yakun. Jangan memperbanyak duka cita, jangan memperbanyak keluh kesah, gundah gulana. Apa yang sudah Allah takdirkan yakun, pasti terjadi. Ma qaddara yakun wa ma lam tuqaddir lam yatika. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, pasti terjadi. Sehebat apapun kita menolaknya, ketika Allah mentakdirkannya pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah. Maka kita sebagai hamba hanya bisa syukur ketika kita mendapatkan nikmat, sabar ketika kita mendapatkan bala dan musibah. Dua macam ini aja kita kawal. Kehendak Allah Ta'ala itu dua. Allah menghendaki hambanya itu cuma dua saja. Yang pertama, kehendak Allah yang sesuai dengan keinginan kita, maka hadapi dengan syukur. Ada kehendak Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hadapi dengan sabar. Dua macam ini aja. Ketika dua macam ini ada di dalam hati manusia, maka imannya sempurna. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah, al-imanu nisfan, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu dibagi menjadi dua kata Rasulullah, separuhnya untuk sabar, separuhnya untuk syukur. Ketika di dalam hatinya ada sifat sabar, maka separuh imannya sudah ada. Ditambah ada sifat syukur, maka sempurnalah imannya. Jadi pengamalan sabar dan syukur itu ketika kita meyakini bahwasanya alam semesta ini di dalam genggaman kudrat dan iradahnya Allah. Pengamalannya di situ tak? Kada yang berkisah tauhid saja, cuman kada penyabaran, penyarikan mampus, kisah sampai ke aras tauhid. Itu dikisah aja, ilmu tauhid itu diamalkan. Kita yakini fa'alu lima yurid, Allah memperbuat apa yang dikehendakinya. Seluruh alam semesta ini tidak lepas daripada genggaman kudrat dan iradahnya Allah. Dan kehendak Allah ada dua, ada sesuai dengan keinginan kita, ada yang kada sesuai lawan keinginan kita. Dua macam tu aja. Nah ini berhubungan lawan rukun yang keenam, rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi faminallah.
Adapun dengan ketentuan Allah, baik ketentuan baik ataupun ketentuan buruk, ia yakin ini adalah perbuatan Allah. Yakin. Bila sudah yakin ini gawian ya Allah, maka akan tumbuh sabar di dalam hatinya. Jadi yakin bahwasanya nikmat ini dari Engkau ya Allah, maka akan tumbuh syukur di dalam hatinya. Dua macam itu aja. Sabar, syukur, syukur, sabar. Itu aja tak yang kita lalui nih di dalam hidup itu dua macam saja. Kalau kata-kata Abah Guru Bahari, ada takdir itu yang cocok lawan lior, ya Sidin. Ada yang kada cocok lawan lior kita, kan? Itu papadah Sidin Bahari itu. Takana makan pina cocok, alhamdulillah. Takana makan di rumah orang masin, sabar. Dua macam saja. Takana berduit, alhamdulillah. Takana kada sing dapatan duit, sabar. Takana sehat, alhamdulillah. Takana garing, sabar. Seluruhnya kehendak Allah. Seluruhnya biiznillah. Seluruhnya menjadi kebaikan kepada kita kalau hamba yang mengerti bahwasanya yang terjadi kepada diri kita ini dari hadrat cintanya Allah kepada kita. Karena ia meyakinkan idza habballahu 'abdan ibtarah. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, ia berikan bara, ia berikan musibah. Fa in sabara istafah, fa in radiya ijtabah. Jikalau hamba itu sabar, maka ia dijadikan hamba pilihan oleh Allah. Ketika hamba itu ridha, artinya kada lagi sabar, malah ridha. Ridha itu himong dapat bala tuh himong, ijtabahnya jadi wali. Jadi wali orang tuh. Bila orang tuh dapat bala himong, calon wali itu. Dapat bala tuh himong, ya Allah. Ada babinian Bahari mati laki mangkalangkang tertawa. Babinian ini di dalam kitab. Mati laki mangkalangkang tertawa. Orang kadang menggerung, lolanya kadang mangkalangkang tertawa, bingung orang yang bertaziah ini. Kenapa yang bini ini himong benar? Kenapa? Ada suah tetamu orang negeri ini, ketika ditanya si perempuan tadi, apa yang menyebabkan engkau gembira? Padahal ini musibah bagi engkau. Suamimu ini tulang punggung keluarga. Suamimu ini yang menjadi nafkah bagi engkau. Apa kata-kata perempuan tadi? Ini perempuannya ternyata wadiyatullah. Kata-kata yang dahsyat keluar daripada lisannya, matal marzuq wa baqiyar raziq. Ini nih yang perlu kita ikuti ini sampai hari kiamat. Matal marzuq wa baqiyar raziq. Mati orang yang diberi rezeki oleh Allah. Orang yang diberi rezeki itu mati juga. Laki itu diberi rezeki oleh Allah, mati juga. Wa baqiyar raziq. Sedangkan Allah yang memberikan rezeki tidak pernah mati. Yang mati itu laki. Kalau pang imbah mati laki ini satop rejeki seorang kada. Tatapai diberi Allah Ta'ala rejeki. Matal marzuq wa baqiyar raziq. Mati orang yang diberi rizki dan kekal dan Allah sang pemberi rizki. Jadi si bebinian ini kada beingkut lawan laki. Murni hatinya beingkut lawan Allah. Allah. Cocok aja menjadi wali. Ini orang yang kuat ingkutannya lawan Allah. Nah kemudian yaitu terjadinya kesusahan pada orang yang dengki tadi. Ia tersiksa di dunia itu terjadinya kesusahan dan kebingungan pada akal dan beban pikiran sampai hidupnya. Sedangkan siksa di akhirat lebih keras dan lebih besar. Jadi pikiran orang yang hasad tadi selalu terbebani. Selalu terbebani.
ditambah hatinya sangkal, sakit hati, pamusangan. Allah, orang yang dengki tadi. Ya Allah, asa mau benar lah bisi hati dengki nih. Ada kau melihat orang dapat nikmat tuh sangkal. Mudahan Allah jauhakannya kedengkian ini di hati kita. Mudahan jangan sampai bertengger. Ada gampang nih. Ini bala nih, bala bila dengki itu ada di hati kita nih, yang bala yang iya nih. Yakin aja apa yang sudah diberikan Allah, maka inilah yang terbaik Allah berikan. Ini yang terbaik bagi Allah, bagi kita. Dan cobalah mengerti dengan apa yang sudah Allah takdirkan lawan kita. Mengerti bahwasanya yang terjadi kepada kita itu dari hadrat mahabbahnya Allah. Bukti kasih sayang Allah lawan kita. Itu aja, sangka baik aja lawan Allah. Kalau orang tua itu sangat mengetahui, sangat kasih sayang dengan anaknya, maka Allah jauh lebih kasih sayang kepada hambanya daripada orang tua kasih sayang kepada anaknya. Jargurulun bahari dah, amun kita tuh bisi haraguan jasidin ayam dah haraguan. Inya tuh hendak beintalo, inya tuh hendak beintalo. Apa pikiran kita? Maulahkan kataraan, mencariakan halalang karing. Padahal inya bepadahkah kataraan. Kalau bang begiyo kataraan, kan ada bepadah minta kataraan. Tapi kenapa? Karena kita kasih sayang lawan si ayam jadi, lalu memikirkan mengulahkan kataraan tuh kita aja sidin lawan haraguan kita. Nang kayak apa Allah lawan hambanya. Jadi jangan ragu dengan kasih sayang Allah. Jangan pernah i'tirad dengan apa yang telah diperbuat oleh Allah kepada diri kita. Yang terjadi kepada diri kita murni kasih sayang Allah. Itu aja yang diudak-udak di hati nih, supaya sangka baik terus dengan Allah. Bahkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika sini pun maaf minta ridha halal dunia akhirat, kita mengambil berkah sedikit malam ini menyaratus Al-Habib Husin bin Adi Al-Qadiri Pangkalambun. Sidin beliau seorang ulama di Pangkalambun, dzurriyyat Rasulullah, daripada bangsa Al-Qadiri yang tersambung nasabnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, beliau malam ini menyaratus, kita mengambil berkah menyaratus sidin ila hadratin Nabi Mustafa Rasul